Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita bersekutu malam hari ini dalam persekutuan doa masa Pentakosta tahun 2021. Bersama mari kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita melanjutkan dengan kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 4. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Bersama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Bersama kami datang ke hadirat Tuhan, kami naikkan syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan, penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, di dalam kami beraktivitas, melakukan karya dan pelayanan kami kepada Tuhan. Tuhan Allah yang maha baik, malam hari ini bersama-sama kami bersekutu, bersama-sama kami akan mendengar, merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu pula, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 64, bait yang pertama dan kedua. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar.
jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun membencimu. Sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca, mendengarkan firman Tuhan, terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-10, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, disambung ayat 28 dan ayat 29. Kisah Para Rasul 10, 1 sampai 6, disambung 28 dan 29, demikian firman Tuhan. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Itali. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke dalam rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Ayat 28 dan 29 demikian. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku tinggal, lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang senantiasa memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Melanggar Demi Taat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata taat itu memiliki arti senantiasa tunduk,
baik itu kepada Tuhan, tunduk kepada pemerintah, dan sebagainya. Bisa pula berarti patuh, tidak berlaku curang, dan setia. Nah, maka dari itu manusia yang taat itu berarti manusia yang senantiasa tunduk, manusia yang senantiasa patuh dan setia terhadap peraturan atau pihak yang ia hormati, ia taati. Tetapi bagaimana jika ketaatan itu justru menuntut manusia untuk melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 yang tadi bersama-sama kita baca, kita dengarkan. Di sana menceritakan dua orang yang melanggar kebiasaan serta peraturan yang ada demi menunjukkan ketaatan mereka terhadap Tuhan. Orang yang pertama adalah Kornelius. Kornelius ini adalah seorang perwira pasukan yang di dalam bacaan kita tadi disebut pasukan Itali. Kornelius bukanlah orang Yahudi, namun ia sangat taat kepada Tuhan. Ia tinggal di Kaisarea, kota di mana orang Romawi dan Yahudi serta kaum yang lain hidup berdampingan. Kornelius dan seisi rumahnya adalah keluarga yang saleh serta takut akan Tuhan. Bahkan ia beserta keluarganya rajin beribadah, berbuat baik kepada banyak orang, termasuk orang Yahudi. Nah, sikap Kornelius ini berbeda dengan orang-orang sebangsanya yang pada saat itu memuja para dewa, dewi untuk sesembahan mereka. Ia pun memiliki gaya hidup yang berbeda dengan kaum Romawi pada umumnya saat itu. Kedisiplinan dalam ibadah dan kebaikan hati Kornelius diperhatikan oleh Tuhan Allah. Sehingga pada suatu hari, pada jam 9, jam doa yang ketiga menurut tata ibadah orang Yahudi, yakni jam 3 siang, malaikat Tuhan berkenan datang kepada Kornelius. Sebuah pengalaman spiritual yang luar biasa. Dan bahkan belum tentu hal itu dialami oleh seluruh orang Yahudi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita bisa melihat Kornelius yang melanggar kebiasaan kaumnya untuk menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Orang yang kedua adalah Simon Petrus. Simon Petrus adalah orang Yahudi yang memiliki ketaatan terhadap hukum Taurat dan adat kebiasaan. Tetapi dalam penglihatannya, ia menyaksikan bahwa Tuhan lebih utama dibanding semua hukum dan adat kebiasaan. Maka Simon Petrus mau bertemu dengan Kornelius tanpa merasa keberatan maupun keraguan, walaupun ia harus melanggar aturan mengenai relasi orang Yahudi dan non-Yahudi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Simon Petrus
memilih untuk melanggar aturan yang selama ini ia pegang teguh. Demi apa? Demi ketaatannya kepada Tuhan yang ia percaya. Kornelius dan Simon Petrus. Ternyata kedua orang ini mengingatkan kepada kita sekalian. Mengingatkan kepada gereja dan jemaat Tuhan di masa kini. Bahwa ketaatan kepada Tuhan haruslah lebih tinggi daripada ketaatan kepada yang lain. Kornelius dan Simon Petrus memberi dirinya untuk dituntun Tuhan. Walaupun mereka harus melanggar kebiasaan maupun aturan umum yang berlaku pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitupun kita sekalian, gereja dan kita saat ini, kesalehan, kepedulian, hendaknya berpusat kepada Tuhan saja dan menjadikan ketaatan kepada Tuhan sebagai dasar segala tindakan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama mari kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat yang senantiasa melimpah atas kehidupan kita. Bersama kita mengaturkan persembahan, kita menyanyikan nyanyian Bapa Sentuh Hatiku. Kau selalu memberi
Bersama-sama mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman yang boleh kami renungkan pada saat ini di dalam persekutuan doa ini. Apa yang boleh kami pelajari, apa yang boleh kami renungkan, biarlah itu semua senantiasa menguatkan iman pengharapan kami kepada Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Tuhan Allah yang Maha Baik, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa mengingatkan kepada kami, kepada gereja dan jemaat Tuhan di masa kini, bahwa ketaatan kepada Tuhan haruslah yang lebih tinggi daripada yang lain. Agar dengan demikian, melalui kehidupan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa mengingatkan dan menguatkan kami sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan di masa kini, bahwa kesalehan, kepedulian, hendaklah itu semua juga berpusat kepada Tuhan Allah saja dan menjadi ketaatan kepada Tuhan sebagai dasar dari segala tindakan, karya, pekerjaan, aktivitas yang kami lakukan. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama kami menyerahkan kehidupan kami, kehidupan gereja milik Tuhan, khususnya GKJ Temanggung, di dalam kami bersama-sama mewujudkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam ketaatan kami kepada Tuhan, di dalam menjalani setiap aktivitas hidup kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama pada malam hari ini kami juga mohon berkat untuk saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Tuhan berkenan melawat mereka satu persatu. Tuhan berkenan memberikan semangat, Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan kesehatan, serta pulih dari sakit penyakit yang diderita. Agar dengan demikian, saudara-saudara kami boleh melakukan dan melanjutkan aktivitas tugas-tugasnya di hari-hari yang akan dilaluinya. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami juga mohon berkat untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan menyertai dan memberkati para pemimpin bangsa kami di dalam mereka melakukan apa yang menjadi tugas panggilan dalam kehidupannya untuk memajukan, mensejahterakan kehidupan negara yang kami cintai, Indonesia ini. Tuhan Allah yang Maha Baik, bersama-sama pada malam hari ini kami juga menghaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kami atas segala berkat yang melimpah dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan, Tuhan berkenan memberkati, sehingga persembahan ini sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di dalam aktivitas kehidupan gereja Tuhan di GKJ Temanggung ini khususnya. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami akan mengakhiri persekutuan doa kami malam hari ini. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama mari kita akhiri persekutuan doa kita pada saat ini dengan kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 457. Bait pertama dan bait yang kedua, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memohon-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera-Mu. Setiap jam ya Tuhan
sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Amin.